Di sebuah desa kecil di kaki gunung terdapat sebuah tempat yang disebut hutan larangan. Penduduk desa mempercayai bahwa hutan itu bukanlah hutan biasa. Banyak kisah aneh dan mistis yang melekat pada tempat itu, termasuk cerita tentang pesugihan, sebuah perjanjian dengan makhluk gaib untuk memperoleh kekayaan dengan harga yang tak terbayangkan. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Budi. Ia adalah seorang petani sederhana yang tinggal bersama keluarganya. Kehidupan Budi penuh perjuangan, sawahnya sering gagal panen, dan ia terlilit utang hingga hidupnya terasa semakin terhimpit. Suatu hari, seorang tetangga bernama Pak Darmo, yang dulunya juga miskin, tiba-tiba menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Pak Darmo kini memiliki rumah besar, sawah yang luas, dan kendaraan mewah. Namun perubahan itu diselimuti misteri. Penduduk desa mulai berbisik-bisik, mengatakan bahwa Pak Darmo mendapatkan kekayaannya melalui pesugihan. Ketika ditanya, Pak Darmo hanya tersenyum tipis tanpa memberikan jawaban jelas. Desakan hidup membuat Budi mulai tergoda. Ia mendatangi Pak Darmo dan bertanya langsung. Awalnya Pak Darmo menolak untuk membicarakannya. Namun, setelah Budi terus memohon, Pak Darmo akhirnya menyerah. Ia mengungkapkan bahwa kekayaannya berasal dari sebuah perjanjian yang ia buat di hutan larangan. Budi penasaran. Pak Darmo memperingatkan bahwa pesugihan bukanlah sesuatu yang mudah atau tanpa risiko. Kamu harus siap kehilangan sesuatu yang sangat berharga, katanya. Namun, pikiran Budi sudah dibutakan oleh kebutuhan akan uang. Ia memutuskan untuk mencoba. Pada malam yang telah ditentukan, Budi pergi ke hutan larangan. Pak Darmo memberinya beberapa instruksi. Ia harus membawa sesajen, tidak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi, dan harus mengikuti suara yang memanggilnya. Ketika Budi memasuki hutan, suasananya terasa sangat berbeda. Udara di dalam hutan lebih dingin, dan setiap langkahnya seperti menggema di kegelapan. Setelah berjalan beberapa saat, ia mendengar suara halus memanggil namanya. Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam pikirannya, tetapi juga seperti datang dari segala arah. Budi mengikuti suara itu hingga ia tiba di sebuah pohon besar yang sangat tua. Di bawah pohon itu, ia meletakkan sesajen dan mulai melafalkan doa seperti yang diajarkan oleh Pak Darmo. Tidak lama kemudian, angin kencang berhembus dan bayangan hitam mulai muncul dari balik pepohonan. Sosok itu perlahan mendekat. Makhluk itu memiliki tubuh besar, mata merah menyala, dan senyuman menyeramkan yang memperlihatkan gigi tajam. "Apa yang kau inginkan?" tanya makhluk itu dengan suara berat. Budi dengan gemetar menyatakan keinginannya untuk menjadi kaya. Makhluk itu tersenyum lebar dan berkata, "Aku bisa memberimu kekayaan, tetapi ada harga yang harus kau bayar." Makhluk itu menawarkan perjanjian. Kekayaan akan datang dalam waktu singkat, tetapi sebagai gantinya, Budi harus menyerahkan sesuatu yang paling ia cintai. Tanpa berpikir panjang, Budi menyetujui perjanjian itu, mengira bahwa ia hanya akan kehilangan benda atau harta tertentu. Makhluk itu tertawa, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, kehidupan Budi berubah drastis. Utangnya lunas, panen sawahnya melimpah, dan uang datang dengan mudah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, anak semata wayangnya yang baru berusia 5 tahun jatuh sakit tanpa sebab. Dokter tidak bisa menemukan apa yang salah, dan dalam waktu singkat, anak itu meninggal dunia. Budi hancur. Ia baru menyadari bahwa makhluk gaib itu telah mengambil anaknya sebagai bagian dari perjanjian. Ia mencoba menghubungi Pak Darmo untuk meminta bantuan, tetapi Pak Darmo hanya mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar. "Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Kau harus menerima akibatnya," kata Pak Darmo. Namun penderitaan Budi tidak berhenti di situ. Setelah kehilangan anaknya, ia mulai dihantui oleh bayangan makhluk yang ia temui di hutan. Setiap malam, ia mendengar suara tawa menyeramkan dan suara anaknya memanggil dari kejauhan. Desa pun menjadi resah. Banyak yang mulai menjauhi Budi, menganggapnya telah membawa kutukan ke desa mereka. Rumah Budi yang dulu menjadi simbol kekayaan kini berubah menjadi tempat yang dihindari. Pada akhirnya, Budi tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan larangan, berharap bisa membatalkan perjanjian itu. Namun tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada malam itu. Budi tidak pernah kembali,
dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Hingga kini, cerita tentang Budi dan pesugihannya menjadi pelajaran bagi penduduk desa. Tidak ada yang berani mendekati hutan larangan lagi, terutama pada malam hari. Mereka percaya bahwa Budi kini menjadi bagian dari dunia gaib, selamanya terjebak dalam perjanjian yang ia buat. Meskipun Budi tidak pernah kembali, kisahnya terus menjadi buah bibir di desa. Banyak yang mengaku mendengar suara tangis dan jeritan dari arah hutan larangan, terutama pada malam bulan purnama. Suara itu kadang diiringi dengan suara tawa kecil anak-anak, seolah-olah ada lebih dari satu jiwa yang terjebak di dalam sana. Penduduk desa semakin takut mendekati hutan, bahkan di siang hari sekalipun. Para petani yang dulu berani mengambil kayu atau berburu di sekitar hutan, kini memilih menjauh. Hutan itu menjadi tempat yang benar-benar terlarang. Namun, di tengah ketakutan itu, ada satu keluarga yang memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Keluarga itu adalah keluarga Pak Harto, seorang sesepuh desa yang dikenal pemberani. Ia merasa bahwa kisah Budi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan, ia khawatir perjanjian pesugihan akan menjadi pilihan bagi penduduk lain yang putus asa. Dengan tekad kuat, Pak Harto mengumpulkan beberapa orang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di hutan larangan. Mereka membawa doa-doa dan sesajen sebagai perlindungan. Dengan penuh kehati-hatian, mereka memasuki hutan pada sore hari, berharap keluar sebelum malam tiba. Namun ketika mereka semakin dalam, suasana berubah menjadi mencekam. Udara terasa semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang tidak jelas arah datangnya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan pohon besar tempat Budi pernah melakukan perjanjian. Di bawah pohon itu, masih terlihat bekas sesajen yang membusuk. Namun yang paling mengejutkan, mereka menemukan bekas jejak kaki manusia yang mengarah lebih dalam ke hutan, seolah-olah seseorang baru saja berjalan ke sana. Pak Harto memutuskan untuk mengikuti jejak itu, meskipun beberapa anggota rombongan merasa takut dan ingin kembali. Jejak kaki itu membawa mereka ke sebuah gua kecil yang tertutup oleh semak belukar. Saat mereka mendekati gua, hawa dingin menusuk tubuh mereka, dan suara tawa yang menyeramkan mulai terdengar. Pak Harto, dengan doa di bibirnya, masuk ke dalam gua bersama beberapa orang. Di dalam gua itu, mereka menemukan sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan, sebuah altar batu dengan simbol-simbol kuno yang tidak mereka pahami. Di atas altar, terdapat benda-benda yang tampak seperti barang milik manusia, kain anak kecil, cincin, dan pecahan cermin yang penuh dengan noda darah. Tiba-tiba salah satu anggota rombongan berteriak. Di salah satu sudut gua, ia melihat bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan penuh amarah. Dengan suara yang menggelegar, makhluk itu berkata, "Ini bukan urusanmu. Pergilah, atau kau akan menyesal." Pak Harto tidak gentar. Ia memimpin doa bersama, mencoba melawan aura negatif yang menguasai tempat itu. Suara doa mereka semakin keras, dan makhluk itu mulai bergerak maju, seolah-olah mencoba menghentikan mereka. Namun, saat doa mencapai puncaknya, makhluk itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Setelah kejadian itu, Pak Harto dan rombongannya segera keluar dari gua dan kembali ke desa. Mereka membawa cerita tentang apa yang mereka temukan, berharap bisa menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin mencoba jalan pesugihan. Namun meskipun gua itu ditemukan, misteri hutan larangan tetap belum sepenuhnya terungkap. Ada yang percaya bahwa gua itu hanya salah satu dari banyak tempat yang digunakan untuk perjanjian pesugihan. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan Budi di tepi hutan, berdiri diam dengan wajah penuh penyesalan. Kini, hutan larangan benar-benar ditinggalkan. Bahkan generasi muda desa yang biasanya penasaran dengan cerita mistis tidak berani mendekat. Mereka tahu bahwa kekayaan yang datang dari pesugihan selalu membawa harga yang lebih besar daripada yang pernah bisa mereka bayangkan. Dan bagi siapapun yang mendengar cerita ini, satu pesan yang jelas. Jangan pernah tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan. Setiap malam, ia mendengar suara tawa menyeramkan dan suara anaknya memanggil dari kejauhan. Desa pun menjadi resah. Banyak yang mulai menjauhi Budi, menganggapnya telah membawa kutukan ke desa mereka. Rumah Budi yang dulu menjadi simbol kekayaan kini berubah menjadi tempat yang dihindari. Pada akhirnya,
Budi tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan larangan, berharap bisa membatalkan perjanjian itu. Namun tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada malam itu. Budi tidak pernah kembali dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Hingga kini cerita tentang Budi dan pesugihannya menjadi pelajaran bagi penduduk desa. Tidak ada yang berani mendekati hutan larangan lagi, terutama pada malam hari. Mereka percaya bahwa Budi kini menjadi bagian dari dunia gaib, selamanya terjebak dalam perjanjian yang ia buat. Meskipun Budi tidak pernah kembali, kisahnya terus menjadi buah bibir di desa. Banyak yang mengaku mendengar suara tangis dan jeritan dari arah hutan larangan, terutama pada malam bulan purnama. Suara itu kadang diiringi dengan suara tawa kecil anak-anak, seolah-olah ada lebih dari satu jiwa yang terjebak di dalam sana. Penduduk desa semakin takut mendekati hutan, bahkan di siang hari sekalipun. Para petani yang dulu berani mengambil kayu atau berburu di sekitar hutan, kini memilih menjauh. Hutan itu menjadi tempat yang benar-benar terlarang. Namun, di tengah ketakutan itu, ada satu keluarga yang memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Keluarga itu adalah keluarga Pak Harto, seorang sesepuh desa yang dikenal pemberani. Ia merasa bahwa kisah Budi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan, ia khawatir perjanjian pesugihan akan menjadi pilihan bagi penduduk lain yang putus asa. Dengan tekad kuat, Pak Harto mengumpulkan beberapa orang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di hutan larangan. Mereka membawa doa-doa dan sesajen sebagai perlindungan. Dengan penuh kehati-hatian, mereka memasuki hutan pada sore hari, berharap keluar sebelum malam tiba. Namun ketika mereka semakin dalam, suasana berubah menjadi mencekam. Udara terasa semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang tidak jelas arah datangnya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan pohon besar tempat Budi pernah melakukan perjanjian. Di bawah pohon itu, masih terlihat bekas sesajen yang membusuk. Namun yang paling mengejutkan, mereka menemukan bekas jejak kaki manusia yang mengarah lebih dalam ke hutan, seolah-olah seseorang baru saja berjalan ke sana. Pak Harto memutuskan untuk mengikuti jejak itu, meskipun beberapa anggota rombongan merasa takut dan ingin kembali. Jejak kaki itu membawa mereka ke sebuah gua kecil yang tertutup oleh semak belukar. Saat mereka mendekati gua, hawa dingin menusuk tubuh mereka, dan suara tawa yang menyeramkan mulai terdengar. Pak Harto, dengan doa di bibirnya, masuk ke dalam gua bersama beberapa orang. Di dalam gua itu, mereka menemukan sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan, sebuah altar batu dengan simbol-simbol kuno yang tidak mereka pahami. Di atas altar, terdapat benda-benda yang tampak seperti barang milik manusia, kain anak kecil, cincin, dan pecahan cermin yang penuh dengan noda darah. Tiba-tiba salah satu anggota rombongan berteriak. Di salah satu sudut gua, ia melihat bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan penuh amarah. Dengan suara yang menggelegar, makhluk itu berkata, "Ini bukan urusanmu. Pergilah, atau kau akan menyesal." Pak Harto tidak gentar. Ia memimpin doa bersama, mencoba melawan aura negatif yang menguasai tempat itu. Suara doa mereka semakin keras, dan makhluk itu mulai bergerak maju, seolah-olah mencoba menghentikan mereka. Namun, saat doa mencapai puncaknya, makhluk itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Setelah kejadian itu, Pak Harto dan rombongannya segera keluar dari gua dan kembali ke desa. Mereka membawa cerita tentang apa yang mereka temukan, berharap bisa menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin mencoba jalan pesugihan. Namun meskipun gua itu ditemukan, misteri hutan larangan tetap belum sepenuhnya terungkap. Ada yang percaya bahwa gua itu hanya salah satu dari banyak tempat yang digunakan untuk perjanjian pesugihan. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan Budi di tepi hutan, berdiri diam dengan wajah penuh penyesalan. Kini, hutan larangan benar-benar ditinggalkan. Bahkan generasi muda desa yang biasanya penasaran dengan cerita mistis tidak berani mendekat. Mereka tahu bahwa kekayaan yang datang dari pesugihan selalu membawa harga yang lebih besar daripada yang pernah bisa mereka bayangkan. Dan bagi siapapun yang mendengar cerita ini, satu pesan yang jelas: jangan pernah tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan.